Halo teman-teman, semoga kabar baik dan sehat selalu ya. Kembali lagi di video saya. Gimana nih, sudah nonton video saya yang ini? Untuk yang belum nonton, coba tonton dulu ya teman-teman, karena video ini berkaitan dengan video sebelumnya. Nah, sehabis nonton video chapter 1, gimana hasilnya teman-teman? Sudahkah melakukan langkah-langkah untuk menemukan produk? Gimana kira-kira? Sudah dapat produk yang akan dijual belum? Wah, kalau udah selamat ya. Coba mulai eksekusi dulu sebagai bahan percobaan. Pembahasan lebih lanjut akan saya bahas selanjutnya ya. Dan untuk teman-teman yang belum berhasil dapat produk, tenang, jangan khawatir. Saya akan tetap menemani perjalanan teman-teman kok. Setelah melakukan analisa matriks di bab sebelumnya, namun teman-teman masih belum ketemu juga produk-produk yang masuk kriteria ideal, apa yang harus dilakukan? Tetap semangat ya teman-teman, ada 2 langkah terakhir yang masih bisa teman-teman lakukan agar bisa mendapatkan ide produk yang cocok untuk dijadikan bisnis. Langkah 1, pick one. Menurut feeling saya, ketika teman-teman sudah melakukan langkah demi langkah dengan baik seperti video saya sebelumnya, seharusnya daftar produk yang teman-teman punya sudah cukup bagus. Teman-teman sudah punya list produk yang sudah divalidasi dan bahkan sudah ditajamkan penawarannya. Namun, karena beberapa alasan teman-teman masih bingung pilih yang mana. Solusi untuk hal ini hanya ada satu cara, pilih satu yang terbaik dari semua opsi. Bisa pilih produk yang skornya paling tinggi, bisa pilih produk yang paling teman-teman sukai, atau bisa pilih produk yang paling cepat untuk teman-teman eksekusi. Yang jelas, segera tentukan pilihan dan dikerjakan. Apakah itu menjadi jaminan bahwa ini produk yang terbaik? Bisa ya, atau bisa juga tidak. Itulah kenapa kita harus mencobanya. We have to go figure. Langkah 2, make it works. Sudah cukup berlama-lama memilih produk. Saatnya teman-teman pilih satu dan make it works. Karena semua yang sudah teman-teman siapkan tidak akan jadi bisnis kalau hanya di angan-angan saja tanpa dikerjakan. Kita harus bergerak. Saya sangat paham bahwa bisnis ini memang banyak rintangannya, banyak jatuh bangunnya, sehingga kita perlu berhati-hati dalam memulai bisnis. Namun, teman-teman kan sudah berpikir matang-matang terkait penentuan bisnis ini. Makanya sekarang adalah saatnya teman-teman eksekusi. Yang perlu teman-teman ketahui adalah tidak ada bisnis atau produk yang saat dimulai langsung perfect. Kalau memang ada, dari awal langsung sukses. Syukurlah nasib baik berada pada teman-teman, atau mungkin teman-teman memang ditakdirkan untuk beruntung dalam bisnis ini. Tapi bagaimana dengan yang tidak? Makanya teman-teman harus pilih satu dan tentukan goal bisnis ini. Jalankan dan lihat feedback apakah tujuan tercapai, dan fleksibel untuk perbaiki tindakan teman-teman sampai tujuan bisnis dapat tercapai. Cuma ini saja rumusnya teman-teman. Pick one, make it works. Dengan memulai berjualan, teman-teman akan melihat realita di lapangan. Mungkin akan muncul masalah-masalah yang sama sekali belum diperhitungkan. Namun, teman-teman juga akan menemukan berbagai pencerahan dan peluang yang bisa mengakselerasi bisnis teman-teman. Pernah dengar nggak teman-teman mengenai feedback is the breakfast of champions? Kita seringkali takut memulai bisnis karena merasa belum sempurna. Kita takut tidak berhasil, dan lain sebagainya. Padahal komplain, penolakan, dan target yang tidak tercapai pada hari itu atau pada bulan itu adalah feedback. Feedback adalah sarapannya para pemenang. Mereka berhasil setelah menerima feedback yang banyak dan menyikapinya dengan tindakan perbaikan. Kalau kita melihat komplain sebagai masalah, kalau kita hanya melihat belum berhasilnya target hari ini sebagai kegagalan, dan kalau kita menghindar untuk menerima feedback, kita selesai. Tidak maju kemana-mana bisnis kita. Komplain adalah research gratis. Target belum tercapai adalah pencerahan tentang di sektor mana kita kalah dan harus memperbaiki sesuatu. Feedback adalah sarapannya para juara. Penunjuk kita apa yang harus kita perbaiki dan kita actionkan hari ini.
Dengarkan, catat, dan modifikasi bisnis kita berdasarkan feedback tersebut. Misalkan teman-teman memilih berjualan produk digital, lalu di tengah jalan teman-teman menemukan tantangan bahwa belum semua orang familiar dan tertarik dengan produk digital. Nah, di situ teman-teman bisa melakukan perbaikan. Mungkin misal mengkombinasikan produk digital dengan produk fisik. Sebenarnya di semua feedback atau komplain yang teman-teman temui ternyata selalu ada solusi. Proses perbaikan-perbaikan ini sangat wajar, tidak ada bisnis apapun yang begitu dijalankan akan langsung perfect. Kalau setiap hari kita melakukan satu saja perbaikan, dalam sebulan mungkin bisnis kita sudah 30 kali lebih baik. Dalam setahun 365 kali lebih baik. Dalam 10 tahun. Nah, ada yang kurang di produknya, ada yang belum pas dengan keinginan customernya, ada yang operasionalnya ribet, ada yang marginnya tipis, ada yang karyawannya kabur-kaburan. Sebenarnya semua bisa diperbaiki kalau kita tidak baper, terlalu bawa perasaan. Fleksibel dengan tindakan teman-teman. Jangan malu merubah kebijakan, merubah strategi. Lakukan evaluasi, perbaiki, evaluasi, perbaiki. Terus begitu, lama-lama jadi sempurna dan berhasil scale up juga. Yang penting kita tidak menyerah. Nah, ini dia alasan teman-teman harus pilih satu bisnis dan coba sampai berhasil dulu. Tetap semangat ya teman-teman. Informasi lebih lanjut dan konsultasi terkait dengan bisnis, keuangan maupun perpajakan silahkan hubungi nomor di bawah ini. Ada juga di deskripsi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video saya selanjutnya ya teman-teman. Salam growth mindset.